Halo semuanya, pernah ngerasa nggak sih umur 20-an tuh rasanya kayak lagi ikut balapan maraton, tapi kita nggak tahu garis akhirnya di mana? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas materi soal fenomena psikologis yang pastinya lekat banget sama kehidupan kamu. Kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa fase ini kerasa capek banget dan pastinya gimana caranya buat ambil alih lagi kendali atas pikiran dan hidup kamu secara utuh. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pertanyaan ini sering lewat di kepala kamu nggak? Apalagi pas malam minggu tiba. Bayangin, kamu lagi rebahan sendirian, tenaga udah habis dipakai kerja seminggu penuh, atau dompet lagi tipis, jadi nggak ada rencana kemana-mana. Terus tiba-tiba, kamu ngerasa tertinggal jauh, kayak udah kalah duluan sebelum mulai bertanding. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Kamu mulai deh ngelakuin doom scrolling, buka Instagram, geser-geser layar LinkedIn, dan seketika pandangan kamu dipenuhi sama pencapaian orang lain. Teman SMA ngepost undangan nikah yang estetik banget, teman kuliah pamer kunci rumah KPR pertamanya, dan mantan rekan kerjamu baru aja dipromosikan jadi manajer. Di detik itu juga, dada rasanya sesak kan, perut mual, pikiran langsung kemana-mana. Mereka udah lari sejauh itu, sementara aku di sini ngapain aja? Kapan giliranku? Perasaan fisik yang menekan dada itu nyata banget loh. Dan tenang aja, itu sangat valid. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama dari bedah materi kita, yaitu kepanikan quarter life. Kita bakal identifikasi sebenarnya apa sih perasaan berat yang lagi menyelimuti kamu ini, biar kita bisa ngelihatnya dengan lebih objektif. Masuk umur 25, atau ya di rentang usia 20-an lah pada umumnya, seringkali rasanya kayak tiba-tiba ditarik masuk ke ruang interogasi mental. Kamu seolah duduk sendirian di bawah lampu sorot yang silau banget, mempertanyakan semua keputusan yang udah kamu buat semenjak hari pertama lulus sekolah. Kenapa sih angka umur segini kerasa begitu menakutkan dan mengintimidasi? Jadi gini, secara psikologis dan sosiologis, fenomena ini ada namanya quarter life crisis atau QLC. Ini tuh kepanikan psikologis dan perasaan tertinggal yang mendalam banget pada dewasa muda. Ini bukan cuma rasa sedih biasa yang numpang lewat ya, ini beneran kayak kepanikan massal. Fakta yang perlu kamu ingat baik-baik adalah hampir semua orang seumuran kamu yang duduk di kursi konseling ngerasain kepanikan yang persis sama. Kamu itu sama sekali nggak sendirian ngadepin depresi massal generasi ini. Oke, kita lanjut ke bagian kedua tentang hilangnya kurikulum hidup. Kenapa krisis ini bisa terjadi barengan di generasi kita? Akar masalahnya ada di sebuah struktur hidup yang tiba-tiba aja hilang tanpa aba-aba. Coba deh kita flashback sedikit ke masa kecil dan remaja kamu. Dari umur 7 sampai sekitar 22 tahun, jalur hidup kamu tuh udah diatur rapih dan linear banget. Ada silabus pendidikan yang jelas. Lulus SD umur 13, pasti lanjut SMP. Umur 16 masuk SMA, terus 18 mungkin masuk kuliah. Aturannya sangat transparan. Kerjain tugas, dapat nilai bagus, kamu pasti naik kelas. Progresnya terjamin mutlak. Ibaratnya, kita tuh udah dikasih buku panduan hidup sejak lahir. Tapi, begitu kamu ngelewatin umur 22 pakai toga kelulusan dan masuk ke apa yang sering kita sebut dunia nyata, rel kereta yang selama ini nuntun kamu itu hilang begitu aja. Lenyap, tiba-tiba nggak ada silabus, nggak ada lagi tuh dosen pembimbing yang bakal ngarahin langkah kamu selanjutnya. Kamu langsung dituntut buat bikin keputusan-keputusan besar yang acak dengan resiko yang tinggi banget. Milih kerja sesuai passion atau demi gaji gede buat survive. Nikah muda atau kejar S2. Menetap di ibu kota yang sibuk atau pulang kampung cari ketenangan. Nah, otak manusia itu secara alami benci banget sama ketidakpastian yang ekstrim kayak gini. Dan karena otak kita kewalahan memproses ketidakpastian itu, dia cari jalan pintas dengan cara membanding-bandingkan. Tapi masalahnya, perbandingan ini sangat cacat. Kenapa? Karena kamu membandingkan backstage alias belakang panggung hidup kamu yang masih berantakan, penuh cucian kotor, utang, dan kecemasan dengan highlight reel yang udah dipoles dan berkilau milik orang lain. Temanmu posting promosi jabatannya, tapi dia nggak posting realita kalau dia harus kerja 14 jam sehari dan kena asam lambung kronis. Kamu secara nggak adil mukul diri kamu sendiri pakai filter sosial media orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian 3, mitos kalender sosial. Aku bakal sedikit tegas di sini ya, karena kita harus benar-benar ngehancurin ekspektasi masyarakat yang nggak masuk akal ini, biar kamu bisa napas lega lagi dan jernih ngelihat arah hidupmu. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang bikin undang-undang kalau di umur 25 kamu wajib punya rumah atas namamu sendiri, karir yang udah mapan sempurna, dan pasangan hidup yang ideal? Kenyataannya, nggak ada undang-undangnya. Ini semua cuma ilusi tak kasat mata yang dibangun sama lingkungan. Sebuah konsep yang secara sosiologis disebut sebagai kalender sosial. Dan kalau mau lihat fakta netralnya, kalender sosial itu sepenuhnya udah usang. Aturan baku ini dibikin sama generasi baby boomers berpuluh-puluh tahun lalu.
Di era mereka, harga tanah masih murah banget, cari kerja jauh lebih gampang, saingannya dikit, dan angka harapan hidup lebih pendek. Jadi wajar aja kalau mereka nikah dan mapan di umur yang sangat muda. Nah, nerapin standar zaman batu ini ke kondisi ekonomi sekarang, di mana harga rumah udah nggak ngotak tingginya dan kenaikan gaji segitu-gitu aja, itu sama sekali nggak relevan dan cuma ngerusak mental. Jadi please, berhenti bertingkah seolah kamu adalah korban dari umur kamu sendiri. Kalau kamu mikir, tapi aku ngerasa telat banget, telat dari jadwal siapa emangnya? Ingat fakta ini ya, Barack Obama jadi Presiden Amerika Serikat di umur 47 tahun. Colonel Sanders baru sukses mewaralabakan KFC pas umurnya 62 tahun. Kamu nggak ketinggalan kereta siapa-siapa, karena kereta, rel, dan tujuan akhirnya pun itu sepenuhnya murni punya kamu, dan berjalan di waktu kamu sendiri. Ada pepatah bilang mangga dan durian berbuah di musim yang berbeda. Metafora alam ini indah banget sekaligus bikin kita sadar, tiap buah punya kondisi ideal dan musim berbuahnya masing-masing. Kamu nggak bisa maksa mangga buat matang barengan sama durian cuma karena mereka ditanam sebelahan. Hal yang sama juga berlaku buat kapasitas, proses, dan waktu mekarnya tiap manusia. Oke, sekarang kita bawa fokus yang kembali ke kamu. Masuk ke bagian 4, kotak P3K mental kamu. Apa aja sih langkah praktis yang bisa kamu lakuin besok pagi biar dada nggak sesek lagi? Dari pemedahan kita hari ini, ada 3 alat utama yang bisa langsung ditindaklanjuti. Puasa sosmed terencana, prinsip lampu senter, dan mengubah skenario bagaimana jika. Ketiganya didesain khusus buat bantu kamu ambil alih lagi kendali atas perspektif kamu dan nenangin sistem saraf yang lagi meradang. Kamu bisa langsung mulai besok pagi. Langkah pertama, perhatikan angka 7 ini. Lakuin puasa media sosial secara terencana selama 7 hari penuh. Kalau sekedar buka Instagram atau LinkedIn aja udah bikin kamu cemas atau pengen nangis, itu alarm keras kalau sistem saraf kamu butuh detoks digital. Coba deh logout dan hapus aplikasinya dari layar HP kamu. Selama 7 hari ke depan, fokusin energi kamu murni buat ngeberesin backstage kamu sendiri. Rapiin kamar yang berantakan, perbarui CV-mu. Pas kamu berhenti ngeliatin timeline orang lain, kamu bakal langsung sadar kalau kecepatan hidup kamu itu sebenarnya sangat normal dan baik-baik aja. Langkah kedua, pakai prinsip lampu senter. Kamu tuh stres kronis karena terus-terusan maksa otak buat ngelihat peta kehidupanmu 10 tahun ke depan dengan terang benderang. Padahal, hidup itu ibarat jalan di tengah hutan yang gelap gulita. Kamu nggak perlu ngelihat sampai ke ujung hutan buat mulai melangkah kan? Kamu cuma butuh senter buat ngelihat 2 meter ke depan. Selesai, itu jauh lebih baik daripada sempurna. Fokus aja bikin kemajuan 1% hari ini, entah itu kirim 1 lamaran kerja, olahraga 15 menit, atau baca 1 bab buku. Selesaikan aja dulu 2 meter di depan matamu itu. Langkah ketiga, hadapi dan ubah pikiran negatifmu. Kalau otak kamu mulai teriak panik, gimana kalau umur 30 aku bangkrut dan masih numpang di rumah orang tua? Ambil kertas, tulis ketakutan itu. Terus hancurkan pakai fakta logis. Fakta netralnya adalah umur 30 itu masih sangat muda, kapasitas rezeki tiap orang tuh beda-beda secara fundamental, dan maju pelan-pelan sesuai kemampuan tanpa beban utang yang mencekik itu jauh lebih terhormat dan aman daripada maksa lari kenceng demi validasi dunia maya. Kita udah sampai di bagian akhir dari bedah materi kita hari ini. Bagian 5, mendefinisikan ulang nilaimu. Ini intisari yang harus kamu bawa pulang soal harga dirimu yang sebenarnya, yang kokoh di luar parameter kesuksesan masyarakat. Dengerin baik-baik ya. Nilai kamu sebagai manusia itu bawaan sejak lahir. Kamu itu berharga murni karena kamu bernapas dan ada hari ini. Kamu nggak butuh nunggu gelar manajer yang mentereng, nggak butuh nunggu nama kamu kecetak di sertifikat rumah, dan nggak butuh cincin kawin buat jadi orang yang bernilai. Umur 20-an emang penuh gejolak, ketidakpastian, dan super berantakan buat siapa aja. Bahkan teman-teman yang kelihatannya sangat sukses dan sempurna di media sosial itu, aslinya mereka juga lagi kebingungan dan berjuang keras di balik layarnya masing-masing. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu sama pertanyaan refleksi yang penting ini. Apa sih satu ekspektasi kalender sosial yang paling bikin kamu sesak, yang bakal kamu abaikan sepenuhnya mulai besok? Tulisin jawabannya di jurnal kamu malam ini ya. Muntahin semua beban itu ke atas kertas. Lepasin semua tekanannya. Dan pilihlah buat merdekain diri kamu dari garis waktu fiktif itu mulai besok pagi. Tarik nafas yang dalam, ingat lagi prinsip lampu senter buat fokus aja di 2 meter ke depan, dan tidurlah dengan nyenyak. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.